Hai Sobat Fisika, selamat datang di video pembelajaran fisika. Kalian tahu nggak sih, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas sama yang namanya fisika. Aplikasi dari ilmu fisika itu ada di mana-mana. Bahkan sesimpel kamu membuka pintu aja, kamu butuh yang namanya fisika. Pintu itu benda yang diam kan? Agar pintunya terbuka, tentunya harus digerakkan. Berarti kita harus melakukan sesuatu agar pintunya kebuka. Ya, sebenarnya tinggal diputar aja gagang pintunya, terus dorong. Terus pintunya kebuka deh. Bener sih. Tapi, kenapa gagang pintunya dipasang di ujung pintu? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut jawabannya, pantengin terus video ini. Saat kita menarik pintu, kenapa pintunya bisa kebuka ya? Kalau dilanjutkan terus, malah bisa seperti setengah lingkaran. Sebenarnya, orang yang membuka pintu itu menggunakan konsep torsi. Penyebab benda dapat berotasi adalah torsi. Torsi bekerja pada benda apabila diberi gaya dan memiliki sumbu putar. Kita semua tahu, pintu punya engsel. Si engsel itu jadi poros atau pusat rotasi atau sumbu putar dari gerakan pintu. Agar pintu bisa kebuka atau pintu bisa berputar, maka diberi gaya. Misalnya, kamu membuka pintu. Semakin kencang kamu mendorong pintunya, maka semakin besar torsinya. Dan semakin cepat pula pintunya kebuka. Jadi, besarnya gaya yang kamu berikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Faktor lain yang berpengaruh adalah jarak tegak lurus dari sumbu rotasi ke garis kerja gaya, atau kita sebut lengan gaya. Ternyata, semakin besar jaraknya, maka semakin besar torsinya, yang artinya semakin mudah benda berotasi. Kalau kamu mencoba membuka pintu yang gagangnya ada di tengah dengan besar gaya yang sama, pintunya bakal jadi lebih susah untuk kebuka kan? Sehingga kamu butuh lebih besar gaya supaya pintunya kebuka lebih lebar. Jadi, itulah alasan kenapa gagang pintu selalu dipasang di ujung pintu. Biar kamu nggak perlu lagi kerja keras buat membuka pintunya. Cobain deh, dorong pintu di ujung pintu sama di dekat porosnya. Kira-kira mana yang kerasa lebih berat? Nah, faktor terakhir yang mempengaruhi besarnya torsi adalah sudut antara gaya yang diberikan dengan lengan torsinya. Kalau kamu dorong pintunya sejajar dengan pintu, jelas pintunya nggak bakalan bergerak. Nah, gaya yang bisa bikin pintunya itu bergerak adalah gaya yang arahnya tegak lurus terhadap lengan torsi. Secara matematis, torsi atau yang dilambangkan dengan tau sama dengan panjang lengan momen dikalikan gaya tegak lurus atau F. Jadi kalau gaya yang diberikan itu miring atau membentuk sudut seperti ini dan diketahui sudutnya itu di sini, maka yang berpengaruh adalah yang pertama tetap lengan torsi. Lalu bagaimana agar gayanya tegak lurus? Maka gayanya harus diproyeksikan. Gaya di sini adalah gaya sin theta, sehingga yang berpengaruh pada pintu selain lengan torsinya adalah gaya sin theta. Sehingga persamaannya itu, torsi sama dengan panjang lengan momen dikalikan gaya tegak lurus sin theta. Misalnya pada kasus berikut ini, kamu ingin melepas sebuah baut dengan kunci pas seperti pada gambar.
Jika tanganmu tepat di ujung kunci pas dan diperlukan gaya 10 Newton, maka kira-kira berapa momen gaya yang dibutuhkan? Karena gaya yang diberikan itu dalam bentuk sudut, maka kita proyeksikan dahulu gayanya. Hingga akhirnya arah torsinya itu akan berlawanan jarum jam. Didapatkan bahwa torsi sama dengan panjang lengan momen dikali gaya tegak lurus sin 30, sehingga torsi yang dibutuhkan untuk memutar baut adalah 1 Newton meter. Oh iya, kita dapat memberikan tanda positif untuk torsi yang bekerja untuk merotasikan benda yang berlawanan arah jarum jam, dan tanda negatif untuk torsi yang bekerja untuk merotasikan benda yang searah arah jarum jam. Kalau di gerak translasi, kita tahu bahwa gaya itu massa dikali percepatan. Masih ingat kan ini rumus apa? Bener banget. Dinamika rotasi ini masih ada analoginya dengan hukum 2 Newton. Ternyata rumus ini juga berlaku buat torsi, di mana torsi itu sama dengan momen inersia dikali percepatan sudutnya. Loh, kok masa jadi momen inersia ya? Ini nih bedanya sama gerak translasi. Momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Semakin besar momen inersianya, maka makin susah tuh benda untuk melambat atau mempercepat. Contohnya sebuah kelereng dan bola basket. Kira-kira di antara kedua benda tersebut, yang mana sih yang susah untuk diputar? Ya, tentunya kelereng, karena ukuran kelereng lebih kecil. Kemudian, sebuah balon yang ukurannya sama dengan ukuran bola tolak peluru, kira-kira lebih gampang mana nih untuk memutar balon atau bolanya? Tentunya lebih mudah untuk memutar balon, karena massanya lebih kecil. Momen inersia sangat berhubungan dengan massanya. Jadi, jika ini sebuah benda, kita putarkan ke sana. Dengan massanya M dan jarak partikel ke poros adalah R, maka persamaannya, momen inersia sama dengan massa dikali kuadrat jarak partikel ke poros. Selain pada benda partikel, momen inersia juga dapat terjadi pada beberapa benda. Contohnya nih, bola berongga. Bola berongga ini bisa kita temui pada bola sepak, bola basket, dan lain sebagainya. Dan momen inersianya itu 2/3 massa dikali jari-jari yang dikuadratkan. Untuk lebih tahu banyak momen inersia pada beberapa benda yang berbentuk simetris yang berotasi pada poros tertentu, bisa kamu perhatikan video berikut. Oke, kita ambil contoh. Misalnya ada sebuah yoyo bermassa 200 gram bergerak ke bawah melepaskan diri dari lilitan talinya. Jika keping yoyo itu dianggap silinder pejal dan posisi benang seperti pada gambar, serta percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, kira-kira berapa momen gaya yang bekerja pada yoyo tersebut? Sebelumnya, yoyo itu mengalami gerak translasi sekaligus rotasi. Pada saat mengalami gerak rotasi, torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Torsinya, jari-jari dikali gaya tegang tali sama dengan momen inersia silinder pejal setengah massa dikali jari-jari dikuadratkan dikali percepatan dibagi jari-jari. Sehingga gaya tegang tali sama dengan setengah dikali massa dikali percepatan. Kemudian, pada saat yoyo mengalami gerak translasi, total gaya sama dengan massa dikali percepatan. Gaya yang bekerja adalah gaya berat dikurang gaya tegang tali sama dengan massa dikali percepatan. Dengan gaya beratnya itu massa dikali percepatan gravitasi. Dan gaya tegang tali sama dengan setengah
Massa dikali percepatan sama dengan massa dikali percepatan. Kita coret massanya sehingga percepatannya 2/3 percepatan gravitasi. Nah, untuk mencari besar torsinya, kita bisa menggunakan persamaan torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Torsi sama dengan setengah massa dikali kuadrat jari-jari dikali percepatan dibagi jari-jari. Sehingga torsi sama dengan setengah massa dikali jari-jari dikali percepatan. Jadi momen gaya yang bekerja pada yoyo sebesar 0,02 Nm. Itu tadi penjelasan mengenai materi torsi dan momen inersia, serta hubungan torsi dan momen inersia. Selanjutnya, coba kamu buat kelompok belajar yang beranggotakan 4 orang. Kemudian, kamu kerjakan soal berikut bersama teman-teman sekelompokmu. Terima kasih sudah mengikuti video ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya.